Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih berganti kita rasakan sampai saat ini. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa seringkali sebagai manusia kita tuh punya kecenderungan untuk membandingkan diri kita dengan orang yang lain? Oh, misalnya nih ya, jelas kehidupan saya itu lebih baik daripada dia. Karena kan saya punya pendidikan yang lebih tinggi levelnya dibanding orang itu. Dan pendidikan saya lebih baik ketimbang orang itu misalnya. Dan itu membuktikan memang Tuhan itu lebih cinta sama saya daripada dengan orang itu. Nah, pernahkah kita sempat berpikir demikian Bapak Ibu? Pernahkah kita membanggakan keberuntungan kita di atas kemalangan orang lain? Sehingga pada akhirnya kita punya kesimpulan bahwa Tuhan itu lebih cinta dengan diri kita dan tidak mencintai mereka yang kita anggap malang. Nah, seringkali keberadaan kita menjadi dan membuat diri kita menjadi tinggi hati dan kemudian memandang mereka yang berbeda keberadaannya dengan kita sebagai kelompok orang yang tidak dikasihi oleh Tuhan. Nah, pemikiran ini Bapak Ibu yang ingin Yesus hancurkan melalui kisah Injil di Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Nah, ketika para murid Yesus waktu itu berbangga atas pencapaian pelayanan mereka, Tuhan Yesus justru dengan tegas menegur mereka di ayat 20 bahwa janganlah bersuka cita atas prestasi-prestasi itu, kata Yesus. Karena apa? Karena hal itu akan membuat mata iman para murid menjadi buta dan tidak bisa melihat kekayaan kebaikan Tuhan yang sebetul-betulnya, yang sebenar-benarnya. Dan demikian yang terjadi, bukan Bapak Ibu? Ketika kita misalnya mencoba membandingkan keberadaan dan keberuntungan kita dengan orang lain yang tidak beruntung, maka kita sebetulnya itu sedang dibutakan oleh keadaan-keadaan itu. Dan di saat yang sama pula kita sedang membanggakan diri kita sendiri, sama seperti para murid saat itu. Tuhan Yesus mengingatkan para murid di dalam teks Injil itu bahwa yang semestinya dibanggakan itu bukan keberadaanmu, bukan prestasimu, bukan keberuntunganmu. Namun berbanggalah dan bersukacitalah bahwa dalam beragamnya keberadaanmu, engkau itu tetap memperoleh cinta Allah yang sempurna. Apapun keberadaanmu dan bagaimanapun keadaan orang lain yang mungkin berbeda dengan keberadaan kita, cinta Allah itu tetap nyata, cinta Allah tetap sama bagimu dan baginya, bagi kita. Bapak Ibu, hari ini kita kembali diingatkan bahwa cinta Allah itu tidak bisa kita ukur dari seberapa baiknya keadaan diri kita. Namun jauh lebih dari itu, apapun dan bagaimanapun keberadaan kita saat ini, itu semua adalah cara Tuhan mencintai kita. Saya ulangi, lebih dari itu kita perlu melihat bahwa apapun dan bagaimanapun keberadaan diri kita saat ini, itu semua adalah wujud dan cara Tuhan mencintai kita secara khas masing-masing. Jika saat ini Anda misalnya sedang merasa bahwa hidup ini sangat berat, sangat susah, maka mungkin melaluinya Tuhan ingin kita menemukan cinta Tuhan yang kekal itu di dalam kesulitan tersebut. Mari Bapak Ibu, temukanlah hal-hal yang dapat kita syukuri di balik kesulitan hidup kita itu. Karena sejatinya Bapak Ibu, Yesus, Tuhan kita, adalah Allah, adalah pribadi yang mencinta. Dan cintanya itu nyata. Cintanya sama bagimu, bagiku, dan bagi kita semuanya. Kiranya Allah melalui Roh Kudus
memampukan kita untuk menemukan cinta Allah dimanapun, setiap saat, dan di dalam segala macam dinamika kehidupan kita. Amin.